Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita insyaallah semua sehat bisa hadir di syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah akan menjadi salah satu bagian amal soleh yang memperberat timbangan kebaikan kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, uh, ada buku yang dulu belum sempat kita selesaikan ya. Buku yang ini nih, tentang lapisan-lapisan rahmat Allah atau kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Tapi mohon maaf ini saya tunda kelanjutannya sampai pekan depan. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan sejenak ya. Sebenarnya kalau kita ingat ya, pada hari ini kita memasuki awal dari Zulhijjah ya. Jadi kita bersyukur pada hari ini karena kita dipertemukan oleh lapisan-lapisan berkah yang banyak. Ya, pertama kita berada di masjid, tentu tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga kita berada di waktu subuh ya. Sebuah waktu yang Allah muliakan dan di situ ditaruh sebuah sholat yang utama namanya sholat subuh. Ya, kemudian yang ketiga kita memasuki bulan Zulhijjah gitu ya. Nah, pada kesempatan ini izinkan ingin menghadirkan atau kita sama-sama ingin menghadirkan kebesaran waktu ini di mata kita. Ya, supaya kita tidak memandangnya biasa-biasa saja. Karena orang-orang dulu ya, ahli hikmah pernah berkata gini, ilaqatuka bisyai'in marhunatun bimada fahmika lahu. Keterhubungan engkau dengan sesuatu itu sangat-sangat dipengaruhi oleh wawasanmu terhadap sesuatu itu. Nah, sekali lagi, jadi keterhubungan kita dengan sesuatu itu ya akan sangat dipengaruhi bagaimana kita memandang sesuatu itu. Contoh misalnya kenapa kita sering mandang enteng orang. Ya. Kita suka mandang enteng orang karena salah satu sebabnya kita tidak mengetahui siapa dia. Mungkin kalau kita tahu siapa dia, kita akan cium tangannya, kita akan cium kakinya, ya, karena kita tahu dia siapa dia. Tapi kalau kita tidak mengerti siapa dia, kita pandangannya biasa-biasa saja. Ya, kenapa Bapak misalnya ada yang pandang enteng Pak Dadang ya, karena belum tahu siapa Pak Dadang, ya kan? Presiden dunia. Nah, itu maksudnya ilaqatuka bisyai'in marhunatun bimada fahmik. Engkau dipengaruhi oleh wawasanmu terhadap sesuatu itu. Nah, artinya kita salah satu contohnya misalnya hubungan kita dengan Zulhijjah. Ya.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, di zaman Nabi itu ada dua orang sahabat, dua laki-laki yang kemana-mana selalu bersama, pulang bersama, pergi bersama, makan bersama, jihad bersama, kemana-mana bersama-sama terus. Ini di masa Nabi, Pak. Ya. Tapi pada suatu tahun, ya, satu sahabat ini meninggal. Satu sahabat ini ada yang meninggal. Kemudian tahun berikutnya, yang satunya ini juga ikut meninggal. Jadi selisihnya 1 tahun. Para sahabat berkata, enak banget ya jadi dua sahabat itu kemana-mana bareng terus. Hidup bersama, mati juga berdekatan waktunya. Pasti selisih pahalanya tidak jauh. Kata Nabi SAW, jangan berkata begitu. Karena selisih dua orang itu, walaupun matinya jaraknya setahun, tapi dia seperti langit dan bumi jaraknya. Jadi jarak dua orang yang mati itu seperti langit dan bumi. Ya. Kenapa Nabi berkata begitu, Bapak dan Ibu sekalian? Karena setiap seorang mukmin melewati 1 tahun dari hidupnya itu, dia akan dihitung sampai puluhan bahkan ratusan tahun, nilainya sama dengan seperti itu. Apa yang membuat setahun itu jadi hebat? Karena ada momentum-momentum utama. Hitung saja, misalnya kalau Bapak melewati setahun ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dihitung berapa kalau kita konversikan, Pak? 82 tahun. 82 tahun, ya kan? Lailatul Qadar khairum min, bukan berarti sama, lebih baik, bisa lebih jauh dari itu. Ya. Bertemu lagi dengan puasa Arafah. 1 hari itu dianggap 2 tahun. 1 hari dianggap, siapa yang berpuasa Arafah, ya, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan 2 tahun tuh 1 hari. Ya. Bertemu lagi dengan momen-momen yang banyak yang dilipat gandakan harinya. Jadi kalau dia melewati setahun, itu artinya dia melewati puluhan tahun. Makanya kata Nabi, jangan anggap sama. Ngerti tidak maksud saya ini, Pak? Orang cerdas cepat ngerti. Ya. Maksud saya adalah, kalau kita setiap tahun dipanjangkan usia kita, artinya kita akan melewati waktu-waktu seperti waktu-waktu mulia seperti Zulhijjah ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita baca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah ayat 36, ya. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu sebanyak 12. Perhatikan, sesungguhnya jumlah bulan dalam pandangan Allah itu adalah 12. Ya. Fi kitabillah, itu terdapat dalam kitab Allah. Kapan Allah tetapkan 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan itu bukan barang baru. Ya, Allah menetapkannya sejak, ya, Allah menciptakan langit dan dari 12 bulan itu
minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, kita 12 bulan itu kita ambil 4 bulan yang terhormat, yang mulia. Hurum itu satu akar kata dengan haram. Haram itu artinya suci. Ya, kita suka berprasangka buruk dengan kata-kata haram. Haram itu artinya bersih dan suci. Masjid haram itu artinya bukan masjid yang haram, tapi dia masjid yang suci. Bulan-bulan haram artinya bulan-bulan yang suci. Ya, Allah ingin mengharamkan sesuatu kepada kita, itu artinya dia ingin membersihkan kita dari sesuatu itu. Itu maksudnya. Ya, orang Arab dulu menyebut istrinya dengan harim. Bahkan sekarang kan, harimnya berapa? Ya kan? Kenapa istri itu disebut dengan harim? Karena dia harus saya jaga. Ya, saya harus pagari dengan macam-macam gangguan. Makanya saya sebut harim. Satu akar kata dengan haram. Makanya jangan terlalu alergi dengan kata-kata haram, karena itu maknanya bagus. Ya, kita kan dikit-dikit haram, itu sebenarnya ingin membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan yang mulia itu kan tidak disebutkan dalam ayat ini kan? Ya, dalam hadis itu disebutkan. Itu adalah ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, itu 3 bulan yang mulia. Satunya terpisah, kata Nabi, yaitu bulan Rajab. Nah, itu yang dimaksud dengan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang mulia, yang terhormat, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan itu jangan kalian menzolimi diri-diri kalian. Ya. Muqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, perangi orang-orang musyrikin itu secara menyeluruh seperti mereka juga memerangi kalian secara menyeluruh, dan ketahuilah bahwa Allah itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu wawasan yang saya kira menarik ya. Ini saya kutip dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Orang-orang Arab dulu sering menamakan sesuatu itu, termasuk nama bulan, ya, itu ada artinya. Ya. Nah, coba kita pahami makna-makna bulan dalam Islam itu supaya kita lebih meresap. Ya. Misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa bulan Muharram itu disebut dengan bulan Muharram? Itu kan satu akar kata dengan haram tadi, Muharram yang di karena ya dulu orang-orang Arab itu menganggap bulan Muharram itu bulan yang boleh berperang, kadang-kadang tidak boleh berperang. Sekalian dikasih nama Muharram supaya diharamkan. Ada penegasan bahwa dia bulan haram untuk kalian membunuh, berperang, dan seterusnya. Makanya disebut dengan bulan Muharram. Bulan yang diharamkan kalian berperang. Ya. Kemudian Bapak pernah dengar ada bulan dalam Islam namanya Safar.
Coba kita bagus ejaannya, bukan safar tapi sofar. Ya. Apa arti sofar dalam bahasa Arab, Pak? Siapa yang tahu? Hah? Sofar itu artinya kosong. Sofar, ya. Jadi kalau dompet kosong namanya dompet sofar, ya. Tapi kenapa orang-orang Arab dulu menyebut bulan itu sebagai sofar? Karena bulan-bulan itu mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, dibiarkan kosong untuk sebuah peperangan atau safar kemana-mana. Jadi kalau penghuninya pergi semua, rumahnya kosong, nah itu namanya rumah sofar, disebut dengan bulan sofar. Nah, ini kan perlu kita saya kira walaupun ringan tapi perlu kita tahu kok ada bulan sofar sih. Nah, itu artinya mereka sedang mengosongkan rumahnya untuk pergi. Ada kegiatan di rumah, ada kegiatan di luar rumah namanya bulan-bulan sofar. Kemudian ada Rabiul Awal. Rabi' itu adalah ketika mereka memasuki masa-masa dingin. Ya. Dari irtaba'a, yartabi'u, irtiba'. Ya. Hari Rabu diambil dari kata ini. Ya. Artinya mereka sedang mendinginkan badan dengan api, memanaskan badan dengan api, orang duduk dengan apa namanya di depan api itu, ya karena mereka kedinginan, itu namanya Rabi'a. Kalau kita di sini kan cuacanya cenderung stabil, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, mungkin teman-teman juga kalau pernah ke Timur Tengah itu kan itu luar biasa dinginnya ya. Bulan Februari kemarin saya ke Mesir, itu pas uh, cuaca dingin sekali. Kalau kita duduk pakai baju begini nggak tahan, ya harus pakai pemanas, ya, pakai dingin sekali. Makanya AC-nya orang-orang Timur Tengah itu ada keluarin dua, keluarin dingin, keluarin panas, ya. Kita kan merasa lucu tuh ada AC keluarin panas. Nah, memang dibutuhkan hawa panas pada saat mereka dingin. Nah, ini Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani. Ada 2 bulan yang seperti ini mereka harus. Nah, lawan dari Rabi itu adalah Jumad. Jumadil Awal dan Jumad. Jumad itu satu akar kata dengan jumud, orang yang kaku, keras. Batu. Masa-masa mereka kepanasan, ya. Nah, kemudian ada masuk yang namanya Rajab. Rajab itu artinya at-ta'zim. Ya, adalah pengagungan, penghormatan karena dia masuk tadi dalam Arba'atun Hurum. Ya. Kemudian ada namanya Ramadan. Nah, Ramadan itu Ramadan, orang yang lagi di gurun pasir panas. Ya, ada pembakaran. Ya, makanya kalau Ramadan itu salah satu maknanya dari sisi pemaknaan kita sedang dibakar dosa-dosa, ya. Tapi dari sisi bahasa itu ada maksudnya. Kemudian ada Sya'ban. Sya'ban itu dari kata Sya'ab, itu jalan yang perempatan, jalan yang terpisah. Ya, kelompok yang terpecah namanya Sya'ban. Ya. Nah, ada Syawal. Syawal itu sudah mulai apa namanya? Onta-onta itu mulai naik ya. Nah, kemudian ada Zulqa'dah, ini masuk ke sini, Pak. Zu artinya yang mempunyai, Al-Qa'dah duduk-duduk. Zulqa'dah artinya
bulan di mana mereka duduk-duduk di rumah. Al-qa'ada itu duduk. Qa'ada yaq'udu, uq'ud qu'udan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Qu'ud. Kalau saya katakan uq'ud, artinya ijlis. Zulqa'dah atau Zulqaidah artinya yang mempunyai duduk. Nah, masa-masa mereka duduk-duduk di rumah, ada kegiatan gitu ya. Maksudnya, kalau masuk bulan Hijjah, bulan berhaji, itu yang disebut dengan Zulhijjah. Zu artinya yang mempunyai, Al-Hijjah haji. Nah, ini maksudnya saya antar sampai ke sana, Pak. Ya. Kenapa haji itu bukan saja di masa Nabi, tapi dari dahulu sudah ada. Pemandangan orang berhaji itu sudah ada. Maka ketika datang waktu itu, mereka sebut dengan Zilhijjah. Kita jadi mengerti kenapa disebut dengan Zilhijjah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama salaf namanya Abu Thman Al-Mahdi pernah berkata, para ulama salaf itu kebiasaannya menghormati 3-10, 3 angka 10. 10 yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari ini sampai 10 hari yang akan datang itu, mereka itu memperlakukan berbeda dengan hari-hari yang lain. 10 hari yang kedua adalah 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau mereka sudah 10 hari terakhir Ramadan, mereka seperti punya sesuatu. Melakukannya dengan berbeda. Yang ketiga adalah 10 hari Muharram, ya. Jadi 10 itu yang mereka, angka 10 itu mereka punya kebiasaan untuk membesarkan bulan-bulan ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kutip pandangan atau perkataan Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair, salah seorang ulama yang hari ini itu mengajar di Masjid Al-Haramain. Kadang-kadang mengajar di Mekah, kadang-kadang pindah ke Madinah, ya. Bermakna dia pengajar di situ. Hak kita ambil pandangannya karena dia mengilmui tentang ini, gitu ya. Ada beberapa alasan kenapa Zulhijjah itu dalam pandangan umat muslim itu sesuatu yang mewah. Nah, dan tadi kan saya berniat ingin menghadirkan kebesaran Zulhijjah, Pak. Supaya kita tidak memandangnya biasa-biasa saja seperti hari-hari biasa. Ya. Nah, alasannya saya kira jelas. Pertama, karena Allah itu menciptakan 12 bulan. 12 bulan itu Allah memilihnya 4 bulan sebagai bulan terhormat atau bulan mulia. Ya. Salah satu diantaranya adalah Zulhijjah. Nah, jadi, kalau seseorang berada di bulan Zulhijjah, dia berada di waktu yang Allah pilih untuk itu. Karena tidak semua umur bisa lewat di momen itu. Ya kan? Coba bayangkan misalnya ada teman-teman kita yang meninggal di bulan kemarin. Belum ketemu Zulhijjah. Artinya dia akan kelewatan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, karena di 10 Zulhijjah itu ada yang ditunggu-tunggu. Apa yang ditunggu? Ada 3. Yang pertama adalah hari Arafah. Hari Arafah ini, ya,
Saya kira kan kita membaca teks sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Arafah adalah satu hari di mana lebih baik dari jumlah 12 bulan. Karena di awal saya bilang tadi satu hari Arafah itu ya melebihi dari 2 tahun. Kalau orang melewati Arafah, hari Arafah sama dengan hitungnya dengan 2 tahun dari usianya. Dan itu kan hidup dengan 2 tahun lama, cukup membutuhkan waktu yang lama. Kita bisa bayangkan kalau orang melewati hari Arafah itu, apalagi kalau dia berpuasa, memang harus berpuasa gitu ya. Kata Nabi, siapa yang berpuasa di hari Arafah itu, maka setahun dan sebelumnya dia termaafkan. Itu kan yang mengungkapkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hari penyembelihan. Jadi jangan dianggap menyembelih itu sebagai kegiatan rutin. Saking mulianya di hari itu, kita disuruh menyembelih yang namanya Yaumun Nahar. Ya kan? Hari Nahar itu hari yang terhormat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Wanhar. Pada hari itu salatlah dan menyembelihlah. Tidak mungkin kita disuruh menyembelih kalau hari itu tidak terhormat. Jadi ketika kita berada di hari penyembelihan itu tidak sekedar kita datang-datang lihat kambing, lihat itu, selesai masalah. Kita harus menghadirkan kebesaran hari itu. Iya kan? Nah, kalau kita merasa biasa cuman Idul Fitri biasanya kan, oh gagal nih mau. Tapi lupa, kadang lupa kalau berada di hari Nahar itu, dia sedang berada di hari-hari yang istimewa. Nah, yang ketiga yang ditunggu adalah hari-hari tasyrik. Saking besarnya, mulianya hari-hari tasyrik itu, kita kemudian tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Hah? Harus makan-makan, harus dirayakan. Ya. Nah, tasyrik itu artinya orang dulu itu sering mengeringkan daging. Ya, mengeringkan daging di tasyrik, syirk. Itu ada cahaya matahari supaya kena daging dia kering. Nah, namanya ayyamut tasyrik. Ya. 3 masa yang ini ditunggu. Kalau seseorang mati sebelum 3 waktu ini kan rugi. Nah, jadi kita akan melewati 10 hari ke depan ini 3 hari ini. Makanya persiapkan diri. Ya. Saya hanya ingin bermaksud mengingatkan bahwa dalam hitungan sehari kita akan memasuki waktu-waktu utama. Yang ketiga kata beliau, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Zulhijjah 10 hari pertama Zulhijjah itu menjadi utama? Karena dia momentum atau tempat berkumpulnya amal-amal utama dalam satu waktu. Ya, kita kan dengan haji itu tidak bisa dipisahkan. Coba Bapak lihat orang yang berhaji, apa yang terjadi pada dirinya? Amal jihad ada. Ya. Amal berinfak, keluarin harta lagi banyak-banyaknya musim haji itu. Dia lagi sholat bisa, berpuasa bisa, menyembelih bisa, silaturahmi bisa. Jadi amal-amal besar dikumpulkan dalam satu waktu. Jadi pertemuan waktu mulia bertemu dengan amal-amal besar, dengan orang-orang hebat, itu kan jadi besar. Makanya dia jadi terhormat. Ini yang menjelaskan salah satu hikmahnya kenapa orang-orang yang di hari-hari Zulhijjah itu misalnya dilarang potong kuku. Jangan lihat kenapa begitu cepat, kadang-kadang berpikir, kenapa dilarang potong kuku? Salah satu rahasianya, kita ingin terlibat dengan orang-orang di sana yang sedang berihram. Salah satu larangannya tidak boleh potong kuku.
Kita yang jauh dari negara itu, kita ingin terlibat dengan kehormatan, dengan kebesaran hari itu. Nah, jangan bilang ini banyak banget larangan dalam Islam ya. Saya lagi enak-enak nggak bisa, nggak, kita ingin melibatkan diri dengan orang-orang di sana, walaupun kita tidak berhaji. Kita juga ingin mengihramkan diri pada hari-hari yang seperti itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan lain ya dari bulan Zulhijjah itu adalah Allah pernah bersumpah. Jadi bayangin ya, Allah yang pemilik langit dan bumi. Kan banyak di depannya lewat hari-hari. Tapi dia milih untuk Zulhijjah itu, dia bersumpah dengan hari-hari ini. Sumpahnya sering kita dengar. Wal fajri walayalin asyar. Wal fajr, demi waktu fajar. Sering kita dengar kalau ahli tafsir, dari ulama tafsir mengatakan kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, pastikan sesuatu itu besar. Walayalin asyar. Dan malam-malam yang ke-10, hampir para ulama sepakat ijma, yang dimaksud dengan layalin asyar adalah hari-hari Zulhijjah. Ya, jadi Allah bersumpah demi kebesaran tentang 10 hari di Zulhijjah. Ya, nah hanya dipakai sumpah, tapi isi sumpahnya itu ada di bawah. Ya, kalau sesuatu dipakai, Bapak Jaza kalau nyumpahin orang, kadang-kadang sudah merasa penting kan, sumpah, itu berarti ingin mengatakan sesuatu yang besar. Ya. Bagaimana kalau Allah pemilik bahasa yang hebat? Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi, ya ini, kalau ini maaf, ini saya kira informasi ini Bapak sering dengar, saya hanya mengingatkan saja. Saya juga tahu kalau ini sudah diulang-ulang di sini. Ya. Tapi ingin kita meresapi lebih dalam ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada hari-hari yang lebih utama, di mana amal-amal pada hari itu Allah suka, yakni ayyamul asyr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari itu sangat disukai Allah, yaitu hari-hari 10 dari Zulhijjah itu. Kita bayangannya gini Pak, jadi suatu waktu Nabi datang di hadapan para sahabat, mengatakan ini, tahu nggak kalian? Ya, dalam 12 bulan itu, cuman ada 10 hari, ya, di mana kalau kalian beramal, Allah sangat suka. Ya. Bayang kita orang baru dengar berita itu. Nah itu para sahabat kira-kira terkaget-kaget dengan begitu. Ingin tahu. Makanya di antara mereka ada yang berkata begini, ya Rasul, ya, dalam pandangan mereka kan jihad itu, pergi berjuang di medan Allah sampai mati, itu amal besar. Maka mereka menyandingkannya itu, menyandingkan dengan amal itu. Ya Rasul, bagaimana dengan seorang yang kira-kira pergi berjihad di medan perang? Apakah 10 hari itu masih kalah? Ya. Kata Nabi, iya masih kalah. Yang bisa ngalahin itu adalah kalau seseorang pergi di medan perang itu bawa hartanya, bawa nyawanya, pulang sudah tidak bawa apa-apa. Nah, baru sama. Kira-kira nih kalau Pak Dadang nih, saya kasih contoh-contoh Pak Dadang supaya lebih Bapak lebih dekat ya. Bukan maksud ya.
Karena kalau saya sebut nama Pak Dadang, pada bangun. Saya heran juga. Ya, Pak Dadang bawa hartanya, bawa nyawanya ya, ke Palestina misalnya kan, ya, bawa nih. Tahu-tahu sudah hilang, nggak ada. Ya, ya. Tahu-tahu mampir di tempat lain, ya, mampir ke Pattaya, ya kan, mampir di tempat lain, nggak pulang-pulang, dicari-cari kok, hampir ke Sukabumi nggak balik-balik. Nah, kira-kira kalau sudah tidak ada, itu aja yang menyamai. Tapi maknanya adalah orang itu sudah tidak ada di dunia. Baru itu yang bisa akan mengalahkan keutamaan Zulhijjah itu. Nah, kira-kira masih tidak berani kita meremehkan Zulhijjah itu, ya. Nah, berita-berita ini datang dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai penutup, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira penting juga untuk kita mengetahui amal-amal yang disukai dilakukan di bulan ini, ya, atau 10 hari terakhir ini, 10 hari Zulhijjah ini. Saya kira kita sudah mengerti. Yang pertama adalah nanti kalau pas hari Arafah, jangan lupa untuk puasa. Mudah-mudahan kita dimampukan, dikuatkan, dan disehatkan. Ya, tapi kalau itu kan standar. Ya. Yang kedua, semua bentuk-bentuk amal soleh. Ya, bentuk amal soleh dalam Islam itu paling luas maknanya. Kalau penulis buku ini, ini bukan buku artikel ini ya. Mulai dari belajar, mengajar, beristighfar, menelpon orang tua, ya, menyambung silaturahmi, kemudian berbuat baik kepada tetangga, ya, memuliakan kamu, kemudian imatatul adzani tariq, ya, ini susah, menghilangkan kotoran di jalan, berbuat baik kepada hewan, ya, menafkahi orang-orang yang perlu kita nafkahi. Ini jalan terus ini. Mengingat anak yatim kemudian memberikan sesuatu, mengunjungi orang-orang sakit, teman-teman punya kebutuhan, tak utang, tak apa, dia kebutuhan dipenuhi, ya, bersalawat kepada Nabi, sampai banyak. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan di hari-hari uh, 10 hari Zulhijjah itu. Walaupun ya, kita sudah sering melakukannya, tapi kalau masuk di waktu-waktu itu, ya, kita disukai untuk lebih bertenaga, ya, lebih memaksimalkannya, ya, karena boleh jadi ya Zulhijjah tahun depan itu kita tidak ada lagi di dunia, ya. Nah, ini maksud saya tadi dari awal hanya sekedar mengingatkan saya dan kita semua bahwa kita akan melewati hari-hari yang penting di dalam Islam. Dengan demikian, ilaqatuka bisyai'in marhunatun bimada fahmika lahu. Keterhubungan engkau dengan sesuatu sangat-sangat dipengaruhi dengan kadar pemahamanmu tentang sesuatu itu. Ini saja sedikit yang bisa kita sampaikan pada pertemuan Sabtu ini. Walaupun biasa-biasa saja, tapi saya berharap ada satu dua kebaikan yang bisa kita serap. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi saya sudah sempat singgung kalau Bapak perhatikan ya, eh, hikmah, hikmah dari pelarangan itu adalah kita melibatkan diri dengan teman-teman kita yang ada di sedang berhaji dan umroh, ya, mereka berihram, ya. Salah satu larangan dari ihram itu adalah memotong. Jangan lihat kukunya, tapi lihat siapa yang suruh. Ya, kalau lihat kuku kan sangat 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 kecil dan sederhana gitu, ya, barang-barang. Tapi kalau lihat yang nyuruh bahwa Allah yang suruh begitu, saya kira menjadi besar, ya. Dan salah satu hikmahnya adalah itu tadi, eh, kita disuruh melibatkan diri dengan teman-teman kita yang sedang berihram, menyatukan suasana, menyatukan diri, menyatukan keadaan bahwa kita juga sama dengan mereka, ya. Nah, kita anggap sebagai uh, biasa, ritual-ritual dalam Islam itu penting, ya, untuk dalam rangka melatih diri kita untuk menahan hal-hal yang seperti itu. Allahu a'lam. Ya, dia jatuhnya bukan kepada sampai tingkat haram gitu ya. Itu kan larangan, Pak. Sama dengan orang yang berihram itu, kalau kalau misalnya dia melanggar kan cuman bayar dendam kan, tidak sampai kemudian dijatuh kepada dosa besar, ya. Eh, Hanya jatuhnya begitu saja. Jadi apa? Semacam semacam arahan, ya, semacam perintah, tapi tidak sampai pada tingkat dia wajib, ya. Kalaupun dia menyembelih korban, ya tidak ada hubungannya, dia tetap korbannya tetap insya Allah sah. Ya, kesempatan diberikan lagi pertanyaan.
Amin. Iya. Saya kira memang menarik ya. Kita ini setelah pandemi ya, setelah pandemi. Dulu kan waktu pandemi jarak-jarak kita luas gitu ya. Setelah kita normal, kita lupa kembali bahwa ada tugas kembali kita untuk merapatkan saf. Kalau Bapak jalan kemana-mana hari ini ke masjid di mana-mana orang seperti pandemi terus. Ya, padahal sudah tidak ada pandemi. Jadi kembali merapatkan saf itu sesuatu yang hebat. Makanya penting kita selalu mengingat kita ini kan kalau imam ngomong kita anggap biasa. Padahal itu perintah besar. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas soffi min iqamatis salat. Rapat dan luruskan barisan kalian. Ya, sesungguhnya rapat dan lurusnya barisan kalian bagian dari penegakkan sholat. Jadi sholat itu jangan dianjak dari takbir aja, tapi rapatnya itu bagian dari kesempurnaan sholat. Nah itu khususnya kalau sholat berjamaah ya. Artinya kalau ingin melihat satu kelompok komunitas sholat, tapi dia belang-belang, itu bisa dipastikan ada yang kurang dari sholat itu. Nah tugasnya itu ada di imam, ya, ada di imam untuk selalu melihat, oh ini kurang-kurang. Dan jamaah memang penting kita ingatkan hal-hal yang seperti ini. Jangan-jangan kita sudah ngomongin yang tinggi-tinggi tentang politik Islam, tentang ekonomi Islam, tapi saf kita masih berantakan. Ya, nah penting, ya, apalagi kita yang sering ngaji, hal-hal seperti ini perlu saya kira diperhatikan. Yang kedua, ada satu hadis yang menarik ya tentang saf itu ya. Tadi saya dengar, ini pengalaman pribadi kalau di syuhada ini, kadang-kadang ada di antara teman-teman kita itu kalau dia suka masbuk. Tapi kalau masbuknya datang kayak orang lari, ya kan? Saya kira juga sering terjadi di masjid. Kita kadang-kadang yang jadi imam itu dengar itu siapa yang apa ya, yang lagi ngejar apa namanya, ngejar rokaat sampai karpet biasanya hampir licin jatuh gitu ya. Pintu ditabrak ya kira-kira. Ya, itu pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi lagi sholat nih. Tahu-tahu ada sahabat yang dari rumahnya itu terengah-engah lari, ya, saking tidak mau ketinggalan satu rakaat. Dari pintu dia sudah ruku. Nah, bukan di sini dia ruku, Pak. Dari pintu dia sudah ruku sambil jalan. Bapak bisa bayangin nggak? Orang ruku sambil jalan itu lucu bagi kita tuh lihatnya. Ya, karena dia tidak mau kehilangan, tapi mengganggu. Itu kedengaran, apalagi di masa Nabi mungkin lebih tenang gitu ya. Ya. Dan Nabi itu terganggu dengan itu semua. Setelah sholat, Nabi kemudian berkata, siapa tadi yang berisik itu? Ya, itu sahabat namanya Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya, beda Pak. Abu Bakrah namanya. Saya Rasul, saya yang tadi yang lari itu. Ya. Nah, kata Nabi begini, ini nasihat yang penting. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Wahai Abu Bakrah, ya, semoga Allah selalu menambah semangatmu. Tentunya setiap waktu sholat, datang lari-lari itu bagus. Nah, tapi untuk yang seperti jangan diulang. Untuk yang lari sambil ruku itu jangan mengganggu orang dan seterusnya. Nah, itu kesalahan. Ya. Sama juga dengan orang membiarkan HP bunyi pada saat kita sedang sholat.
Itu adab etikanya. Bapak tidak usah ragu untuk mengambil HP itu walaupun dibawa. Ya kan? Lagi gini nih, bunyi. Kalau bunyinya masih Islam-Islami, kadang-kadang ini dangdut. Ya, wah ribut gitu kan. Imamnya, makmumnya terganggu. Ya. Nah, Bapak ini sebagai makmum, hadisnya kan la doror wala diror. Jangan membuat kemudaratan. Bergerak, ambil, matikan. Matikan. Dengan mati itu, imam bisa membaca dengan tenang, makmum juga bisa membaca dengan tenang. Kalau tidak, itu yang nelpon juga nggak tahu waktu. Ya, sudah waktu sholat, nelpon dia. Itu juga beritahu keluarga, Pak, coba jangan nelpon di waktu-waktu sholat. Ya. Nah, saya kira memang hal-hal seperti ini, walaupun ringan, tapi bagian dari masalah kita. Ya, bagian dari masalah kita yang penting kita perhatikan. Ya, saya kira itu, Pak Andi. Baik, pertanyaan dari kami juga mengenai takbir atau bacaan di skala 10 Zulhijjah. Itu kan kalau saya baca ada takbir yang sifatnya mutlak, di mana kita bisa membaca takbir mengucapkan Allah sambil menunggu waktu nanti 10 Zulhijjah. Mungkin bisa dijelaskan bagi kalian agar tidak menjadi fitnah. Apakah memang misalnya pada sholat lalu di Masjid Syuhada perlu membaca takbir imam gitu kan sampai dengan 10 Zulhijjah sebagai takbir atau itu sifatnya pribadi saja? Iya, saya tadi lupa bilang, Pak, ada satu ayat dalam Al-Quran, ya, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah atau sebutlah nama-nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Ya. Ayyamun ma'lumat, para ulama tafsir mengatakan adalah hari-hari Zulhijjah. Ya. Artinya banyak menyebut nama Allah di hari-hari itu. Zikirnya saya kira kita sudah sebutkan semacam berbagai macam bentuk zikir. Islam itu paling kaya dengan zikir-zikir yang diajarkan. Ya, membaca zikir sesuai dengan apa yang kita hafalkan, ya. Syukur-syukur kita bisa meresapi makna zikir itu. Baca saja apa yang kita mampu. Ya, ada subhanallah, ada alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ya zal jalali wal ikram. Apa namanya? Kalau misalnya takbir yang dikomandoi tadi itu, ya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat para sahabat itu kalau sudah memasuki hari Idul Fitri, Idul Adha, mereka bertakbir di pasar-pasar kan, ya, dengan mengucapkan apa yang mereka bisa. Tapi salah satu riwayat misalnya ada ayat itu apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathiran subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abdahu wa nasara abda wa hazamal ahzaba. Itu juga bisa dipakai, ya. Saya kira apa yang kita lihat yang terjadi dalam kalangan kaum muslimin sudah betul, ya. Tinggal kita menerapkannya saja.